paling penting adalah skornya siapa yang menang. Ya siapa mencetak gol lebih banyak, siapa yang lebih sedikit kebobolan. Makanya tuntutan untuk bermain selalu ofensif, selalu menyerang gitu ya kan dengan pakai istilah total football. Dan bahkan saya lihat di media-media cetak itu istilah itu dicetak jadi headline gitu kan. Yeah. Itu saya rasa nggak perlu gitu. Nggak perlu. Kenapa? Yang kita harapkan adalah timnas kita kan menang. Lagi kita punya squad kayak gimana, kualitasnya kayak gimana, dimaksimalkan, gimana caranya squad ini bisa menang gitu. Kalau memang ternyata kita secara penyerangan tidak sedahsyat itu, kita masih belum balance, ya nggak ada salahnya kita bermain lebih defensif dan lebih pragmatis. Gitu. Apakah bisa dibilang kemarin pada saat lawan Bahrain kita defensif? Saya bilang sih nggak juga, nggak juga. Tapi kita bisa jaga balance itu, gitu. Kita bermain di kandang sendiri, kita nggak naruh tuh back terakhir kita di tengah lapangan kan enggak. Sementara kita main away di Australia, Jay Izzes itu adanya di tengah lapangan, Bos. Ya, dia salah dong penerapan. Ya, kalau lawan Australia salah, lawan Bahrain udah benar kemarin. Susah banget membuat Bung Pange ini satu segmen mengatakan salah yang di Australia kemarin gitu. Anda sepakat dengan Bung Pange? Yang di Australia kemarin salah gitu? Salah, ada kesalahan iya. Makanya sebetulnya saya bosan sama Bung Pange. Harusnya Tio Nugroho di sini gitu loh. Kenapa? Ya, menarik aja kalau ada Tio Nugroho. Karena pernyataan-pernyataannya juga gitu kan ya. Enggak, soalnya kalau mau tahu kita objektif aja. Oke, itu intermezzonya. Pragmatis, ini sepak bola modern. Jadi nggak ada pelatih cuma mikir nyerang atau mikir hanya bertahan, nggak ada. Hanya soal cara gitu loh. Apakah beda? Jelas beda. Makanya terjadi pergantian. Karena kita ngamatin jangan di satu pertandingan. Ngamatin pelatih nerapin sesuatu tuh dari sejak di awal. Tentu awalnya kita nggak paham kecenderungan itu. Tapi lama-lama paham. Contoh waktu di China. Waktu kita kalah kepleset 1-2. Kita sebetulnya punya peluang untuk tekan China. Dan memang secara permainan kita dominasi. Tekan Cina. Tetapi kita kalah. Makanya kita lihat statistiknya. Progresif passingnya 5. Terus sentuhan di area penalti lawannya juga kalah dibandingkan Cina. Padahal Cinanya defend. Tapi progresif passing dia lebih besar daripada kita. Dia 12, kita 5. Sentuhan di area penalti pun kita lebih rendah. Jadi pertanyaannya menyerang seperti apa? Atau efektivitas serangannya seperti apa? Saat itulah makanya Anda kritik kan? Iya. Nah itulah akumulasi dari pengamatan sepak bola, masukan-masukan atau obrolan dengan orang-orang teknikal, itu yang muncul. Karena itu yang saya baca. Maka kemudian saya mengkritik bahwa taktikalnya monoton. Hanya hilang bola turun, retreat, pasti retreat ke bawah semua itu. Menjadi 5-2-3 gitu loh. Lalu counter attack. Nah itu yang sekarang berbeda. Bahwa kemarin terjadi resiko oke. Resiko taktikal di Sydney oke. Tapi diperbaiki di GBK. Kritik juga Cuma dong. satu hal lagi yang mungkin harus diingat atau disadari sebagai faktor, kumpul tuh hari Selasa deh. Termasuk Jay Izzes kan datang Selasa malam sebelum lawan Australia. Punya waktu 2 hari, recovery 2 hari, conditioning recovery langsung tanding. Nggak ada uji coba, nggak ada apa. Yang orang tahu katanya, yang banyak orang kasih masukan, jet lag dari sana ke sini lebih berat dibanding sini ke sana katanya. Katakanlah itu faktor. Cuma saya waktu lihat kemarin lawan GBK, intensity di awalnya beda. Performanya optimal banget. Lalu kita menganggap bahwa ada kebugaran yang lain. Itu kan terjadi karena 21 udah sampai Jakarta lagi, 22, 23, 24. Ada 4 hari yang menurut saya memberikan perubahan signifikan juga dalam kebugaran. Ya, Bung Toel, dengan material permain yang kita miliki saat ini, terus apa yang dilakukan Kluivert bisa mengkombinasikan antara bertahan dan menyerang? Apakah ini memang sudah pilihan yang tepat? Pilihan yang tepat, cuma kalau kita mau lebih dalam lagi, insight menyongsong lawan China, kan yang akumulasi Martin Paz sama Marcelino. Menurut saya kalau dari kedalaman squad yang kemarin dipanggil, problem akan di posisi Marcelino. Karena nggak gampang di posisi Marcelino, siapa coba? Keberadaan Pastur yang selalu membayangi Kluivert, menurut Anda seperti apa? Nggak masalah menurut saya sih, seperti Sir Alex dengan Carlos Queiroz, Sir Alex dengan Steve McLaren, atau Pep Guardiola dengan Juan Malilo yang juga sebetulnya mentornya. Cuman persepsi publik kan berbeda seperti yang Anda katakan Bung Toel. Makanya nggak usah terpengaruh. Kok ada pelatih yang mudah sekali diintervensi oleh asistennya? Seakan-akan kayak pelatih itu bukan justru tidak punya layar atau tidak punya kebijakan sendiri jadi. Melihatnya jangan sebuah intervensi. Jadi ini adalah paradigma bahwa asisten itu
bukan tidak lebih pandai atau tidak bisa memberikan kontribusi. Jadi asisten itu kalau olok-olok di lapangan bola nih, jangan cuma bisa pasang kon aja asisten itu. Tapi asisten itu harus yang mampu memberikan input. Yang ngambil keputusan kan pelatih kepala tetap. Tapi kalau 2 kali 45 input terus? Ya enggak masalah juga tuh. Inputnya benar misalnya. Kan kalau salah juga yang bertanggung jawab tetap akan pelatih head coach. Kan sebetulnya yang akan bertanggung jawab tuh head coach. Tapi kalau menurut Anda kan pelatih kita Alex Pastur. Enggak masalah juga. Artinya tidak perlu Kluivert. Apa? Tidak perlu Kluivert. Ya mungkin pertimbangan PSSI saya nggak ngerti ya. Oh, iya, Kenapa Kluivert? Coba kalau nama besar mungkin jelas, diskusi malam ini menjadi pertimbangan mungkin ya. Iya. Cuma sepertinya kan buat saya sih sebetulnya contoh, saya mengamati Sinteyong sejak 2020 lah. 2022 mulai itu. Dari Juni, Juli, September saya mulai. Kehenti karena waktu tragedi Kanjuruhan aja. Ini kan baru 2 gitu. Kalau saya mengkritisi baru 2, saya unfair sebagai pengamat bola. Gitu loh, karena belum apa-apa. Nanti kalau mengkritisi setelah sekian lama targetnya tidak tercapai ya boleh gitu loh. Dan hal sama aja juga Anda lakukan nanti ke Kluivert ini? Ya iya kan target dia kan jelas. Dia kan sangat jangka pendek kalau menurut saya targetnya. Lolos Piala Dunia kan? Lolos Piala Dunia. Oke, kalau saya ke Bung Pange sekali lagi. Pemain naturalisasi yang kita lihat ya, yang dipertontonkan dan kita lihat di Australia begitu, dibandingkan dengan di GBK kemarin. Ya. Tapi ada semacam juga tambahan-tambahan pemain-pemain lokal yang juga dimainkan di GBK kemarin. Anda melihat performa naturalisasi dengan lokal seperti apa, Bung Pange? Gini, kalau pemain-pemain kita yang berasal dari Liga 1 yang bermain kemarin lawan Bahrain, saya sih ngasih bintang 5 dari 5 itu. Itu gila luar biasa banget. Bintang 5 dari 5 Oh iya, bintang 5 itu. Rizky Ridho, Bos. Rizky Ridho itu ya Sergio Ramos dari Jakarta menurut gue. itu gokil banget sih kalau misalnya menurut saya ya. Kita lihat Marcelino. Betul. Orang fokus sama dia gagal peluang. Kalau saya ngelihat itu, saya lihat selama full dia main, ya performa dia sebagai gelandang serang yang kreatif di lini depan itu sangat membantu. Memberikan passing akurat tentunya. Betul. Dan dibandingkan dengan pemain lain yang ada di lapangan, mungkin saya bisa bilang paling kreatif di sana ya Marcelino sebenarnya. Ricky Kambuaya begitu dimasukin, Bos. Wis, gokil banget. Ya, ngobrak-ngabrik sana sini dan satu crossing sangat cantik pakai kaki luar yang harusnya bisa gol. Kalau gol saya rasa kita akan nge-replay itu terus itu. Crossing Ricky Kambuaya. Jadi kalau kita mau lihat kualitas pemain, saya nggak bilang pemain lokal kita karena semua pemain Indonesia ya. Pemain yang bermain di Liga 1, itu kualitasnya menurut saya sudah sangat kompetitif dan layak untuk terus menjadi starter di timnas Indonesia. Bung Toel? Tepat sekali, Rizky Ridho, Marcelino luar biasa. Jadi 2 yang menjadi perwakilan dari lokal produk kita itu membanggakan. Rizky Ridho outstanding lah. Interceptionnya lihat dia. Berapa kali banyak interception termasuk save waktu dia heading di depan gawang. Interception, kalau pemain belakang bisa banyak melakukan intersepsi, artinya apa yang bagus? Reading the game-nya yang bagus. Berarti visi permainan yang bagus. Jadi acung 2 jempol buat Rizky Ridho, tetap humble. Marcelino ini punya kreativitasnya bagus. Kepercayaan diri bagus. Jadi saya pikir 2 itu mewakili kebanggaan. Layak dilanjutkan ya? Ayo.